pemain naturalisasi, tetapi jiwa nasionalisnya itu kepada Indonesia, cintanya kepada Indonesia itu melebihi cintanya kepada negara asalnya sendiri. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang terkait dengan seorang pemain ini. Dan dalam sepak bola, sebuah tim yang berhasil adalah yang mampu menyatukan pemain dari berbagai latar belakang. Termasuklah pemain keturunan dan pemain lokal. Dan salah satu figur yang ada di Timnas Indonesia yang telah memainkan peran penting dalam proses penyatuan tersebut. Dan dalam Timnas Indonesia ini adanya seorang pemain ini, kalian coba teka siapa guys, yang mana dulu diremehkan dan dianggap sebagai pemain keturunan yang mungkin tidak akan mendapat tempat di Timnas, tetapi kini telah membuktikan bahwa kepemimpinan dan dedikasi dapat menyatukan pemain-pemain dari beragam latar belakang menjadi satu tim yang solid dan kuat. Jadi kita simak dulu video ini guys, daripada channel GL News ini. Dulu diremehkan, sekarang menyatukan semua pemain. Siapakah pemain ini? Yuk kita simak sama-sama video ini. Nah, inilah wajahnya guys. Inilah wajahnya. Siapa lagi kalau bukan kalian teka siapa dia? Jelis ya, jangan lupa subscribe juga. Dia ini sudah fasih berbahasa Indonesia. Dia adalah satu-satunya pemain naturalisasi di Timnas yang bukan keturunan. Tapi meski begitu, Mark Klok selalu membuktikan jika ia punya alasan besar yang membuat Sintayong selalu bisa mempercayainya. Selain memberikan dampak yang besar di lapangan, Klok terbukti pandai bergaul, di mana keberadaannya di skuad Timnas Garuda mampu dengan cepat membantu adaptasi para pemain keturunan yang baru saja tiba, seperti Patinama, Shandy Walsh hingga Rafael Struijk sekalipun. Main golf juga. Tengok, dulu diremehkan, sekarang menyatukan pemain keturunan dan lokal. Peran penting Klok. Tapi ini pun Seni Patinama dengan Elken Bagot ini. Football selebritisnya Indonesia atau David Beckham-nya Liga 1. Mungkin itulah julukan yang layak diberikan kepada pemain satu ini. Ya, dia adalah Mark Klok, pemain yang kami pikir telah mengubah wajah pesepak bola Indonesia. Dia membuat wajah pesepak bola Indonesia jadi mahal. Dengan style pakaian, gaya rambut, hingga cara menariknya berinteraksi dengan fans atau kolega melalui akun media sosialnya. Ia berhubungan dengan... Tapi Mark Klok ini guys, berapa tahun sudah sebenarnya dia di Indonesia? Dan sebab dia sudah fasih kan, mahir berbahasa Indonesia itu, jadi mungkin dia sudah lama di Indonesia. Dan dia punya istri ini orang Indonesia ataupun orang Eropa. Dan dia ini, mana dia ini lebih dulu, Denny kah ataupun Stefano Lillipali? Sebab Lillipali itu pun kira lama juga kan di Timnas Indonesia. Dan kalau ikut umur, Lillipali lagi berumur daripada Mark Klok ini. Tetapi selepas kedatangan beberapa lagi pemain keturunan lain, contoh Elken Bagot, Jordi Amat, Shandy Walsh, Seni Patinama, itu yang belakang sudah, yang baru-baru dinaturalisasikan. Tapi Mark Klok ini saya tidak kenal dia dulu guys. Saya tidak tahu dia di Indonesia ini dia sudah berapa lama. Jadi itu kalian yang komentar, dan kalau ada dia punya sejarah itu, boleh guys, komen di bawah ya. Oke. Para artis kenamaan Indonesia seperti Gading Martin hingga Raffi Ahmad sekalipun.
Tapi tunggu, penampilan menonjolnya itu tentu tak membuat semua orang menyukainya. Tak sedikit yang mengkritiknya, terkhusus saat ia tak tampil di bentuk performa terbaiknya. Ia mendapatkan banyak serangan, hujatan, dan kritikan. Tapi inilah Mark Klok, ia tahu cara menjawabnya. Saat etos kerja keras yang terus ia jaga, sukses membawanya ke level permainan yang sangat tinggi. Di Timnas Indonesia, gelandang Persib Bandung itu sukses mengambil kepercayaan dari pelatih Timnas Sintayong sejak resmi berkewarganegaraan Indonesia. Menjalani debutnya pada tahun 2022, Klok telah tampil sebanyak 17 kali dengan Timnas Indonesia Senior, menciptakan 4 gol dan juga 1 assist. Ia sukses mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia dan hanya mengalami 3 kekalahan saat Timnas bermain bersamanya. Tengok nih lawan Curaçao guys. 3 kekalahan sih ya waktu Mark Klok ini ada bersama Timnas Indonesia. Tapi memang dia membantu lah di bagian gelandang. Tapi tunggu, di luar penampilan secara individunya di lapangan, cerita menarik juga muncul soal bagaimana Klok memanfaatkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Di skuad Timnas, ia adalah pemain yang menyatukan tim Garuda atau dengan kata lainnya membuat para pemain keturunan yang baru tiba di Timnas Indonesia mudah beradaptasi. Kemampuan bahasa Inggris dan Indonesianya yang bagus secara komunikasi sangat membantu dalam hal itu. Tapi bagaimana ia bergaul dengan pemain keturunan serta pemain lokal adalah cerita yang menarik juga. Lihat saja bagaimana kalau memimpin para pemain keturunan untuk berjalan-jalan di Brunei. Atau bagaimana Klok menghabiskan waktu untuk bermain golf bersama Elkan dan Shandy Walsh. Serta tentu saja membuat suasana cair dalam sesi latihan gym bersama para pemain Timnas. Ia jelas pemimpin yang menyenangkan di ruang ganti. Dan itu jugalah yang membuatnya sempat jadi kapten Timnas di laga kontra Bangladesh tahun lalu. Jadi kapten ya. Tengok orang di Brunei jalan-jalan, main golf, macam santai-santai kan. Sebab menang sudah 6-0. Jadi santai-santai lah. Macam liburan aja lah pergi Brunei ini. Lagipun bukan selalu kan dapat pergi Brunei. Dengan usianya yang telah menginjak 30 tahun, Klok jelas dianggap sebagai salah satu pemain senior di antara para pemain muda Timnas Indonesia. Tapi menariknya sekali lagi, Mark Klok juga tahu dan sangat pintar dalam bergaul dengan rekan setimnya. Ia pun punya motivasi dan ambisi yang sangat besar, di mana dalam interview baru-baru ini, Klok mengatakan jika mimpinya adalah bisa menjadi legenda skuad Timnas Indonesia. Ia ingin bermain sebanyak mungkin dan berada di top 5 besar pemain dengan jumlah caps terbanyak Timnas Indonesia. Saya selalu senang setiap kali bermain di Timnas. Saya selalu merasa spesial. Tidak apa-apa main melawan Argentina, Brunei Darussalam atau menghadapi Vietnam. Setiap pertandingan sangat spesial dan saya selalu senang. Saya punya target. Saya ingin bisa bermain sampai 70 atau 75 caps di Timnas. Dan ini masih jauh, masih banyak tahun. Tetapi saya mau menjadi pemain dengan caps terbanyak, jadi top 5 di tim Indonesia, ujar Mark Klok dalam interviewnya baru-baru ini. Itu dia punya impian lah kan dengan Indonesia nih. Tapi kira dia ini punya sejarah yang tersendiri juga lah di Indonesia ini kan guys. Di antara terawal menjadi pemain keturunan, pemain naturalisasi. Saat ini sendiri, Klok merupakan salah satu pemain dengan penampilan terbaik di Liga 1 Indonesia. Posisinya yang sedikit lebih maju atau ofensif bersama Persib membuat peran menyerangnya jauh lebih terlihat. Itu mengapa ia bisa menciptakan banyak gol dan assist musim ini. Tercatat dalam 14 laga yang telah dimainkan, Klok sukses menciptakan 4 gol dan juga 6 assist yang mengantarkan Persib belum terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir. Yang secara otomatis juga membuat Persib terus bersaing di papan atas Liga 1. Mereka saat ini berada di peringkat 3 dengan 27 poin, hanya tertinggal 4 poin dari peringkat 1 Borneo FC. Di sini Kambojan Hodak tuh, Persib. Berbahaya, kita lihat gol. Wih, cantik golnya yang ini Kira banyak lah golnya sudah kan. Klok sendiri mengakui perubahan posisinya yang lebih maju telah membuatnya lebih sering terlibat dalam proses terjadinya gol, dan ia menyukai peran barunya tersebut. Dengan berjalannya waktu, posisi sedikit berganti. Dulu menjadi pemain bertahan, gelandang bertahan, sekarang mungkin tepatnya. Dari tahun lalu saya lebih ke depan sedikit.
dengan lebih ofensif, lebih memberikan kontribusi berupa gol dan assist, ujar Mark Klok. Mantap Mark Klok. Saat ini sendiri fokus Klok akan kembali ke timnas Indonesia. Ia akan menjalani laga kontra Brunei Darussalam di leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia putaran pertama. Selanjutnya ia akan kembali ke Persib untuk terus melanjutkan dan menjaga tren positif Persib yang belum terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir mereka. Jadi itulah cerita di balik sosok Mark Klok, pemain yang sukses membuktikan jika ia layak untuk mengenakan jersey Garuda Indonesia. Memang layak Mark Klok, layak. Oke guys, walaupun Mark Klok ini 100% pemain naturalisasi, tetapi jiwa nasionalisnya itu kepada Indonesia, cintanya kepada Indonesia itu melebihi cintanya kepada negara asalnya sendiri. Sebab kalau mengikut kata-katanya tadi itu, dia ingin menjadi pemain legenda di timnas Indonesia. Dia juga ingin menjadi pemain yang bermain lebih banyak 70 ke 75 caps dan mencipta sejarah tersendiri. Dan layaknya juga Mark Klok ini untuk menjadi kapten di Persib karena daripada skill ketenangannya, kemudian daya saingnya, kemudian assist-nya kepada lawan dan gol-gol yang dihasilkannya itu antara gol yang paling terbanyak di klub Liga 1 Indonesia. Dan juga Mark Klok ini sudah lama di Indonesia guys, jadi dia sudah fasih berbahasa Indonesia itu. Jadi sebab itulah dia sangat sayangkan dan cintakan sepak bola Indonesia. Jadi setiap kali bermain ya dengan di timnas Indonesia, bermain dengan negara-negara besar seperti Curaçao, Argentina, dia memberikan sepenuhnya fokus ketika perlawanan tersebut. Dan menentang Curaçao, Mark Klok mencetak gol yang cantik. Walaupun Curaçao itu kalau dibanding dengan Indonesia mengikut ranking FIFA itu sangat jauh ya, sangat jauh ke depan Curaçao. Tetapi dua perlawanan yang menampilkan Mark Klok di situ dapat mengadaptasi dan mengunci gelandang pemain-pemain Curaçao waktu itu. Saya tengok permainan itu guys, dua perlawanan itu saya tengok dan cara Mark Klok itu bermain dan bagaimana Mark Klok itu menyatukan pemain-pemain lokal dan juga pemain-pemain keturunan, pemain naturalisasi. Itulah fungsinya di tengah lapangan itu. Selain daripada di luar lapangan ya, dia senang berkomunikasi dengan pemain lokal dan pemain keturunan sebab dia fasih berbahasa Indonesia juga fasih berbahasa Inggris. Jadi mudah untuk komunikasi itu berjalan dua hala. Jadi semoga kita doakan Mark Klok ini akan mencipta sejarah untuk timnas Indonesia seperti yang dia impikan menjadi legenda suatu hari nanti di timnas Indonesia. Dan bagi saya layaknya Mark Klok ini menjadi legenda suatu masa nanti, antara pemain naturalisasi yang paling cintakan dan bernasionalis tinggi di dalam negara Indonesia guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri guys, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.